Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hoirunisa dari Prodi PAI kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Islam, dan materinya saya di sini ke bagian materi konsep filosofis mengenai pengetahuan menurut Muhammad Iqbal. Yang pertama ada biografis kehidupan Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu riwayat hidup dan pendidikannya. Pada saat umat Islam dalam keadaan terpuruk dan krisis di mana-mana karena kekuasaan kolonialisme, lahirlah seorang tokoh besar yaitu Muhammad Iqbal. Iqbal lahir pada bulan Zulhijjah 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot, Punjab, Pakistan, atau dulu masih bagian wilayah India. Masa-masa kecil Iqbal mulai belajar bersama ayahnya Muhammad Nur yang dikenal dengan seorang ulama dan juga sering belajar Al-Quran serta ilmu keislaman di surau. Muhammad Iqbal disekolahkan oleh ayahnya ke Search Mission College agar Iqbal mendapatkan bimbingan dari Maulawi Mir Hasan, teman ayahnya yang ahli bahasa Persia dan bahasa. Muhammad Iqbal juga pergi ke Lahore pada tahun 1896, salah satu kota di India yang menjadi pusat kebudayaan, pengetahuan, dan seni. Di kota ini, Iqbal bergabung dengan perhimpunan sastrawan yang sering diundang musyarah, yakni pertemuan-pertemuan para penyair, membacakan sajak-sajaknya. Ini merupakan tradisi yang masih berkembang di Pakistan dan India hingga sekarang ini. Di Lahore ini, sambil melanjutkan pendidikan sarjananya, Iqbal mengajar filsafat di Government College pada tahun 1897. Iqbal memperoleh gelar BA. Kemudian Iqbal mengambil program MA dalam bidang filsafat. Pada saat itulah Iqbal bertemu dengan Sir Thomas Arnold, orientalis Inggris yang terkenal dan mengajarkan filsafat Islam di college tersebut. Kalau mengenai karya-karya dari Muhammad Iqbal kurang lebihnya mempunyai 21 karya. Adapun latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya, pembentuk kepribadian Muhammad Iqbal dapat dikatakan ada dua suasana yang mempengaruhi Iqbal, yakni India yang lebih berorientasi pada tradisi budaya Timur dengan Eropa yang berorientasi pada tradisi budaya Barat. Bahkan ada 5 sumber utama yang ikut membentuk pola pikir Iqbal dan perkembangan epistemologinya. Pertama, keimanan, yang kedua yaitu Al-Quran dan hadis, yang ketiga ego, yang keempat, faktor yang membentuk kepribadian dan dasar pemikiran Iqbal adalah keluluhuran, dan yang kelima adalah sebagai sumber terakhir pembentukan kepribadian Iqbal adalah Matsnawi Maulana Jalaluddin Rumi. Matsnawi merupakan syair Persia yang patut dikenang yang telah memancarkan nilai dan cahaya yang tiada tara. Yang selanjutnya yaitu epistemologi Muhammad Iqbal. Gambaran umum tentang epistemologi. Yang pertama ada pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Sebenarnya perkembangan epistemologi sejalan dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Ontologi juga bagian filsafat yang mengkaji tentang yang ada atau realitas sejati. Epistemologi adalah bagian dari filsafat yang meneliti asal-usul asumsi, dasar, sifat-sifat, serta bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan menjadi penentu paling penting. Secara bahasa, etimologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Maka berdasarkan bahasa, epistemologi adalah sebuah teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Kalau sejarah munculnya dan perkembangan epistemologi. Sejarah dimulainya epistemologi yaitu pada zaman Yunani kuno ketika orang mulai mempertanyakan secara sadar mengenai pengetahuan. Masyarakat Athena ketika itu lebih melihat kemauan dan kekuatan sebagian satu-satunya faktor terpenting pada pengetahuan. Alam pemikiran ketika itu belum menunjukkan perkembangan epistemologi dikarenakan teori pengetahuan yang diperoleh belum teruji dan berdasarkan hal-hal tahayul. Teori pengetahuan ketika itu belum sepenuhnya dapat dirasionalkan, tetapi tentu dikembangkan oleh orang-orang di masa berikutnya. Dari abad klasik
pertengahan dan kontemporer. Perkembangan epistemologi setelah Yunani akhirnya berjalan serentak antara dunia Islam dan Barat, tetapi dengan nuansa epistemologi yang selanjutnya, yaitu epistemologi Iqbal. Yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Pengetahuan utama paling mendasar yang ada pada diri manusia menurut Iqbal bersumber dari Allah. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Keimanan yang kuat di dalam diri Iqbal menjadikannya seorang ilmuwan muslim modern dengan metode pemikiran yang selalu dilandaskan kepada Al-Quran. Iqbal begitu percaya dan yakin kepada agama Islam, serta sangat mencintai Nabi Muhammad. Iqbal menganggap Islam adalah agama yang abadi. Semua itu ditunjukkan di dalam karyanya, As'ar-i Khudi. Rasa ikatan spiritual dan gelora cinta mendalam inilah yang mengilhami Iqbal di dalam setiap karya-karyanya. Iqbal yakin bahwa dasar keimanan yang kuat merupakan simpanan dan harta terpenting bagi pribadi manusia. Al-Quran dan hadis selalu mewarnai semua bangunan pemikiran Iqbal. Kedekatan Al-Quran dengan dirinya sehingga masyarakat bahwa pewahyuan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bukan hanya pengertiannya melainkan juga kata-katanya. Iqbal mengerahkan seluruh hidupnya untuk mempelajari Al-Quran, membaca, berpikir, dan berbicara sesuai dengan pesan di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang mampu menyikapi tirai-tirai ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak diperuntukkan kepada beberapa negara, ras, atau kelompok etnik tertentu, melainkan untuk seluruh umat manusia. Islam adalah agama yang mempunyai falsafah hidup yang sangat rinci dan harmonis di dalam menikapi persoalan hidup manusia. Basis epistemologi Iqbal adalah agama. Menurut Iqbal, setinggi apapun prestasi pikiran tetap tidak dapat menempatkan agama sejajar dengan objek-objek kajian manapun. Agama tidak dapat dipandang rendah oleh penyelidikan bebas dari pemikiran, dan bagi Iqbal agama yang benar adalah Islam, serta pokok ajarannya berlandaskan kepada Al-Quran. Ajaran di dalam Al-Quran merupakan kunci penyadaran batin manusia di dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Selama 500 tahun belakangan ini, pemikiran dalam Islam telah terhenti. Peristiwa ini membuat Eropa mendapat banyak ilham dari dunia Islam, dan yang paling menyakitkannya lagi adalah ketika dunia Islam terbius dari sisi kerohanian dunia Barat yang selalu bertentangan dengan Islam dari segi spiritual, malah dunia Islam terinjeksi. Hal inilah yang membuat Iqbal begitu ambisi untuk bereksistensi dan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pengajar lalu masuk dunia politik. Adapun kontribusi bagi perkembangan epistemologi Islam. Kontribusi yang ingin ditawarkan Iqbal lebih tepatnya ialah Islam harus ditafsirkan secara perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan modern itu menganggap alam bukan sebagai suatu yang bersifat statis atau terbatas dalam pencapaiannya. Akan tetapi, alam selalu bersifat secara berkembang atau dinamis. Tawaran Iqbal terhadap individu-individu berkualitas selaku umat yang mengikuti ajaran Islam agar tidak tertinggal diam. Teruslah bangun bingkai diri sebagus mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada materi yang kurang tepat atau tidak sesuai. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.